Hah? Maudy Ayunda nikah? Oke, ini 20 rekomendasi buku bacaan dari Maudy Ayunda. Pernikahan Maudy Ayunda sekarang lagi viral beritanya. Suaminya asli orang Korea, namanya Jesse Choi. Dulu kuliah bareng sama Maudy di Stanford University. Maudy Ayunda ini selain suka acting, dia juga dikenal ngutamain pendidikan banget. Dia sering sharing di sosmed tentang macam-macam. Mulai dari kesehariannya, kuliahnya, hobinya, sampai buku-buku yang dia baca. Nah, ngomongin buku, Maudy sangat sering sharing dia lagi baca buku apaan. Rata-rata bukunya dari luar negeri dan bagus-bagus banget. Apa saja judulnya? Pengen tahu? Biar pinter kayak Maudy Ayunda? Oke, yuk kita bahas aja sama-sama. Pertama, buku Sapiens, A Brief History of Humankind. Ini buku populer banget, membahas soal bagaimana manusia bisa menjadi pemuncak dari evolusi berbagai ras yang ada di dunia. Buku ini menjabarkan sejarah manusia dari masa evolusi sampai berbagai inovasi yang terjadi dalam peradaban. Kedua, Why I'm No Longer Talking to White People About Race, Reni Eddo-Lodge. Selanjutnya, Maudy Ayunda pernah share dia lagi baca buku karya Reni Eddo-Lodge. Buku ini membahas tentang problematika rasisme di Inggris. Ini pas banget karena Maudy pernah kuliah di Inggris. Ketiga, buku Melihat Api Bekerja, karya M. Aan Mansur. Ini buku tentang puisi gitu, direkomendasikan oleh Maudy Ayunda di IG-nya. Berisi 50 puisi dilengkapi ilustrasi yang mampu memvisualisasikan makna dalam setiap sajaknya. Mungkin untuk membantu menambah kosakata Maudy Ayunda biar lebih jago dalam berakting. Keempat adalah buku The One Things, karya Gary Keller. Apa sih satu hal yang kalau itu kita kerjakan, maka pekerjaan lainnya akan jauh lebih mudah atau bahkan tak lagi perlu dikerjakan? Pertanyaan tersebut menjadi topik utama bahasan buku The One Things karya Gary Keller ini. Buku ini mengajarkan bagaimana caranya fokus pada satu hal terpenting dan mengabaikan hal-hal lainnya yang bisa mendistraksi. Kelima, The Things You Can See Only When You Slow Down. Buku karya Hai Min Sunim ini direkomend banget sama Maudy. Ini buku memuat 8 bagian dengan pemecahan beberapa bab. Nyeritain tentang permasalahan kesehatan mental, depresi, dan masalah kesehatan jiwa. Maudy Ayunda pernah menggugah foto sedang membaca buku tersebut saat berada di dalam kendaraan. Keenam, buku Atomic Habits karya James Clear. Ini memang buku populer banget sih, bukan cuma Maudy yang baca. Bagaimana perubahan-perubahan sederhana bisa membuat hasil-hasil yang sangat mengubah hidupmu. Ketujuh adalah buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Gracia dan Franz Mirels. Buku ini membahas kepercayaan orang Jepang, bahwa setiap manusia memiliki ikigai atau alasan untuk hidup yang membuat mereka bahagia dan selalu semangat menjalani hidup. Buku ini adalah hasil penelitian terhadap rahasia hidup orang Jepang yang rata-rata bisa sampai berusia 100 tahun. Masyarakat Jepang tidak pernah pensiun. Mereka selalu bangun di pagi hari dengan semangat dan aktif bekerja di bidang yang disukai sampai tua. Ikigai ini dinilai mengantarkan bangsa Jepang masuk dalam deretan manusia dengan rata-rata harapan hidup tertinggi di dunia. Kedelapan, Why We Sleep karya Matthew Walker. Buku ini tidak hanya membicarakan soal tidur, tapi esensi dari kegiatan istirahat itu sendiri bagi kehidupan manusia. Di zaman modern ini, kita sering menyepelekan tidur, lebih memilih untuk terus-terusan bekerja atau bersenang-senang hingga larut.
Padahal, tidur diciptakan untuk mendorong keutuhan sistem tubuh, pikiran, dan kesehatan mental manusia. Oke, demikian adalah 8 buku bacaan Maudy Ayunda yang rekomen banget untuk kita baca. Masih kurang? Ini masih ada 11 judul buku lagi. Biar cepat, kita langsung sebutkan aja ya judul dan penulisnya. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri sinopsis atau review bukunya. Kesembilan, ada buku Clever Lens karya Lucy Crehan. Ke-10, buku Milk and Honey karya Rupi Kaur. Ke-11, buku Kafka on the Shore karya Haruki Murakami. Ke-12, buku Fox karya Christina Dalsher. Ke-13, buku karya Haruki Murakami berjudul IQ 84. Lalu, buku ke-14 yang pernah dibaca oleh Maudy Ayunda adalah How to Love, Choosing Well at Every Stage of Life, karya Gordon Livingston. Ke-15, buku Start With Way, karya Simon Sinek. Ini orang terkenal banget di perusahaan-perusahaan Silicon Valley. 16, buku karya Rumi berjudul The Book of Love. 17, buku berjudul It's Not About the Burqa, Muslim Woman on Faith, Feminism, and Race, karya Mariam Khan. 18, buku karya Jean-Paul Sartre, berjudul Existentialism is a Humanism. 19, buku berjudul The Power, karya Naomi Alderman. Dan yang terakhir adalah buku berjudul The Zahir, karya Paulo Coelho. Demikian 20 list judul buku yang pernah dibaca oleh Maudy Ayunda. Apakah kamu sudah pernah membaca salah satu buku di atas? Komen di bawah ya buku yang mana aja. Oke, sampai jumpa.